Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Baiklah, pada video apresiasi prosa kali ini saya akan membahas materi mengenai unsur intrinsik prosa fiksi, yaitu tema, gaya bahasa, dan amanat. Sekaligus membedah sebuah cerpen untuk mencari tahu tema, gaya bahasa, dan amanat apa sih yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu pengertian tema, gaya bahasa, dan amanat pada prosa fiksi. Yang pertama itu ada tema. Tema yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Cara menentukan tema pada sebuah prosa fiksi yaitu yang pertama, membaca secara keseluruhan. Langkah pertama adalah membaca sebuah prosa fiksi atau sebuah cerpen secara keseluruhan sampai bagian akhir. Membaca prosa fiksi itu tidak hanya sekali, tetapi 2 hingga 3 kali tergantung tingkat pemahaman masing-masing. Pasti kalian ingin tahu kan, mengapa sih kita itu harus membaca secara menyeluruh? Nah, teman-teman, kita harus membaca sebuah karya prosa fiksi itu secara menyeluruh karena agar cerita yang ingin penulis sampaikan bisa terbaca dengan baik jika sudah mengetahui konfliknya, akhir cerita, dan apa keputusan akhirnya. Lalu, yang kedua itu ada mencatat peristiwa yang terjadi. Mencatat peristiwa-peristiwa penting yang muncul pada setiap bagian. Tidak diharuskan per paragraf, tetapi akan ada setiap bagian memiliki sesuatu untuk diungkapkan dengan jelas. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya dengan menghafalnya di kepala atau lebih baik menuliskannya di kertas. Lalu yang ketiga ada menyimpulkan cerita. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan cerita berdasarkan kejadian-kejadian penting yang sudah kita catat dengan baik. Rangkaian peristiwa ini, jika disusun secara singkat, akan membuat cerita menjadi lebih ringkas. Oleh karena itu, tugas kita adalah membuat kesimpulan dari cerita pendek tersebut. Cara termudah adalah dengan menggunakan paragraf-paragraf saja untuk merangkum cerita sehingga pembaca dapat memahami isi cerita pendek tanpa harus membacanya. Rangkuman ini bersifat materi untuk tahap akhir dan memutuskan pokok bahasan atau tema dengan baik dan tepat. Lalu yang terakhir ada menentukan inti cerita. Hal terakhir adalah menentukan cerita utama. Dengan merangkum cerita pendek, maka kita akan lebih mudah untuk membuat kalimat atau kata-kata dari keseluruhan isi cerita. Oleh karena itu, ringkasan pokok yang disajikan itulah yang disebut dengan tema. Yang kedua yaitu gaya bahasa. Menurut penjelasan Krida Laksana dalam Rosita tahun 2020, gaya bahasa mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Yang kedua, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Dan yang ketiga, keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Sedangkan menurut Kraft dalam Hartadi tahun 2017 mengungkapkan bahwa gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlibatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakaian bahasa. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya bahasa merupakan keahlian seseorang dalam menggunakan bahasa tertentu yang indah dan unik untuk memperindah dan memberikan keestetikan dalam sebuah karya yang dimunculkan secara kreatif oleh seorang penulis karyanya, serta dapat dijadikan tempat untuk penyair mengungkapkan pikirannya melalui bahasa secara khas. Nah, secara garis besar, gaya bahasa dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada gaya bahasa perbandingan, yang kedua ada gaya bahasa penegasan, yang ketiga ada gaya bahasa sindiran, dan yang keempat ada gaya bahasa pertentangan. Dan dari masing-masing gaya tersebut juga terdapat berbagai ragam gaya bahasa di dalamnya, seperti yang telah saya sebutkan di video apresiasi puisi mengenai unsur intrinsik yaitu tema, gaya bahasa, dan amanat. Lalu yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Penyampaian pesan dalam sebuah cerita selalu didasarkan pada tema dan tujuan yang sudah ditentukan oleh pengarang ketika menyusun rancangan cerita.
Biasanya nih teman-teman, pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita itu tidak selalu tersurat, terkadang juga ada tersirat. Nah, cara menentukan amanat dalam sebuah prosa fiksi yaitu pertama, bacalah prosa fiksi atau sebuah cerpen dengan cermat dan teliti. Yang kedua, pahami maksud cerita baik secara tersirat maupun tersurat melalui dialog tokoh, karakter tokoh, dan cerita serta sambil sekalian dicatat. Yang ketiga, yang terakhir yaitu amatilah beberapa kalimat yang dapat berupa ajakan, saran, atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Biasanya amanat ini berisi tentang pesan moral. Nah teman-teman, baiklah, selanjutnya kita akan mencari tahu tema, gaya bahasa, dan amanat apa yang terkandung di dalam sebuah cerpen yang berjudul Bangkit karya Alfred Pandi. Pertama ada tema. Tema yang terdapat dalam cerpen Bangkit karya Alfred Pandi adalah tentang kehidupan. Jangan menyerah dan putus asa dalam hidup. Hal itu sesuai dalam isi cerpen yang menceritakan mengenai seorang gadis yang tidak lulus sekolahnya, lalu berantem dengan orang tuanya dan putus cinta, sehingga ia ingin bunuh diri. Yang kedua yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas yang terdapat dalam cerpen ini yaitu majas hiperbola, di mana majas ini memiliki arti yaitu majas yang memiliki pernyataan berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal. Contohnya pada kalimat, dan hadiah sepeda motor yang terpaksa dikubur dalam-dalam karena tak lulus. Lalu pada kalimat, hari-hari yang keras, cinta yang pedas. Dan terakhir terletak pada kalimat, aku masih bisa mendengar kata-kata terakhirnya yang terngiang-ngiang merobek otakku. Ketiga kalimat tersebut termasuk ke dalam majas hiperbola karena sangat melebih-lebihkan suatu hal, yang mana tidak ada kata-kata seseorang yang bisa merobek otak kita sendiri. Dan tidak ada hadiah yang dapat dikubur dalam-dalam seperti sepeda motor, karena sepeda motor itu kan belum dikasih, jadi tidak mungkin sepeda hadiah tersebut dapat dikubur secara dalam-dalam sedangkan hadiah itu belum ada. Maka dari itu kalimat tersebut termasuk ke dalam majas hiperbola karena sangat melebih-lebihkan suatu hal. Lalu ada majas personifikasi yang memiliki makna yaitu mengandung kata-kata yang menggambarkan sifat manusia pada sebuah benda mati. Terletak pada kalimat, angin sepoi-sepoi menyerang tubuhku. Angin sepoi-sepoi tersebut memiliki makna atau memiliki persamaan dengan sifat manusia, yaitu terletak pada sifat lemah lembut yang terdapat pada diri manusia. Yang ketiga ada majas retorika, ialah majas yang membentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut sebagai penegasan akan suatu hal. Nah, di dalam cerpen tersebut terdapat pada kalimat, teman-teman yang konvoi merayakan kemenangan, sedang aku. Lalu terdapat pada kalimat, bukankah setiap hari kita merasakan hal yang sama? Terakhir terdapat majas repetisi, yaitu majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Nah, di dalam cerpen itu terdapat pada kalimat, ini ambil semua, aku tidak butuh semua ini, aku hanya ingin mati. Pada kalimat tersebut, tokoh aku memberitahukan bahwa dia sudah tidak membutuhkan semua barang-barang dan semua hal yang ada saat itu. Dia hanya ingin mati, dan ia memberikan semua barang yang ada dalam tasnya kepada lelaki yang sedang mabuk itu. Yang ketiga ialah amanat. Amanat atau pesan yang dapat kita temui pada cerpen berjudul Bangkit karya Alfred Pandi ialah yang pertama, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Sebab masalah yang kita alami belum tentu berat. Masih banyak masalah seseorang yang lebih berat dari yang kita alami. Yang kedua, bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki, sebab tidak semua orang bisa mempunyai dan bisa berada di posisi kita. Bersyukurlah apa pada yang kita punya, ekonomi, jabatan, keluarga, cinta, karena tak semua orang bisa berada di posisi seperti itu. Contohnya terdapat dalam tokoh pria mabok, di mana ia tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Ia hanya tidur di emperan-emperan toko yang menurut dia layak dan rela kedinginan serta digigiti nyamuk selama ia tidur. Lalu ketika ia makan, ia hanya mencari sisa-sisa makanan yang berada di tong sampah yang menurut dia masih layak untuk dimakan.
Selain itu, dia juga hanya mempunyai 2 jari yang tersisa saja karena adanya persaingan hidup di jalanan. Seharusnya toko aku harus bersyukur dengan apa yang telah ia miliki, tidak hanya menuntut sesuatu, karena di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Selain itu, kita juga harus berjuang dalam menghadapi masalah. Pada cerpen ini juga mengajarkan kita untuk saling peduli terhadap sesama, tergambarkan pada saat pria pemabuk menyelamatkan tokoh aku yang akan terjun dari jembatan. Banyak orang yang membutuhkan bantuan kita saat menghadapi masalah. Kita seharusnya membantu mereka, bukan malah membiarkannya. Lalu amanat terakhir yaitu masalah apapun jangan berhenti untuk bangkit. Kata-kata ini juga terdapat di dalam cerpen yang berjudul Bangkit. Baiklah, telah sampailah di ujung pembahasan mengenai unsur intrinsik prosa fiksi yaitu tema, gaya bahasa, dan amanat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.